Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi, yakni interaksi sosial. Proses sosial selalu diawali dengan proses interaksi. Artinya, proses sosial tidak akan berjalan tanpa adanya interaksi atau hubungan antar manusia dalam masyarakat. Dapat kita artikan bahwa interaksi sosial merupakan dasar terjadinya proses sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai saat itu juga. Mereka saling menegur, berjabat tangan, dan saling berbicara. Aktivitas semacam itu merupakan bentuk interaksi sosial dalam masyarakat. Nah, kemudian ada juga syarat-syarat dari interaksi sosial. Menurut Surjono Sukamto, interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Nah, kontak sosial sendiri merupakan syarat terjadinya interaksi sosial atau terjadinya hubungan fisik. Sebab orang bisa melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuhnya. Misalnya berbicara melalui telepon, radio, atau surat elektronik. Oleh karena itu, hubungan fisik tidak menjadi syarat utama terjadinya kontak. Kontak sosial memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. Nah, kontak sosial positif mengarah pada suatu kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah pada suatu pertentangan atau konflik. Kemudian kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Nah, seperti yang di awal saya sampaikan tadi, bahwasanya kontak sosial primer terjadi apabila peserta interaksi bertemu muka secara langsung. Misalnya kontak antara guru dengan murid di dalam kelas, penjual dan pembeli di pasar tradisional, atau pertemuan ayah dan anak di meja makan. Sementara itu, kontak sekunder terjadi apabila interaksi berlangsung melalui suatu perantara, misalnya percakapan melalui telepon. Kontak sekunder juga dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Kontak sekunder langsung misalnya terjadi saat ketua RW mengundang ketua RT datang ke rumahnya melalui telepon. Sementara itu, jika ketua RW menyuruh sekretarisnya menyampaikan pesan kepada ketua RT agar datang ke rumahnya, yang terjadi adalah kontak sekunder tidak langsung. Kemudian, syarat yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Hal terpenting dalam komunikasi yaitu adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku, misalnya yaitu pembicaraan, gerakan fisik atau sikap, dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Nah, ada 5 unsur pokok dalam komunikasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Kemudian komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Kemudian pesan itu tersendiri. Kemudian yang keempat yaitu media atau alat untuk menyampaikan pesan. Yang kelima yaitu efek, yaitu perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Baik teman-teman semua, apakah masih ada yang belum bisa dipahami dari penjelasan yang telah saya sampaikan? Kalian bisa bertanyakan secara langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.